Pernahkah kalian ingin mengetahui bahwa mengapa dalam sebuah keluarga terdapat beberapa variasi yang berbeda? Maka dalam hal ini kita akan belajar tentang pembelahan meiosis yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Pada pembelahan meiosis bertujuan untuk menghasilkan gamet, baik gamet betina maupun gamet jantan yang diperlukan dalam reproduksi. Pembelahan meiosis berlangsung pada organ yang berfungsi menghasilkan gamet. Contohnya yang terjadi pada organ tubulus seminiferus. Pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis terjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama itu meiosis 1 dan tahapan yang kedua meiosis 2. Sedangkan pada mitosis hanya terjadi satu kali tahapan pembelahan sel. Sehingga pada tahap mitosis menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid. Kemudian pada pembelahan sel meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Perlu diketahui bahwa sebelum memasuki pembelahan sel meiosis, setiap sel akan mengalami tahap yang bernama tahap interfase. Pada tahap interfase terdapat tahap yang dinamakan sebagai tahap sintesis. Pada tahap ini terjadi replikasi DNA dan sintesis protein. Pada tahap ini menghasilkan kromosom. Hasil replikasi merupakan kromosom yang memiliki 2 kromatid yang dihubungkan dengan 1 sentromer. Selanjutnya yaitu kita memasuki tahap profase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrad, sehingga menyebabkan terjadinya sinapsis. Sinapsis menyebabkan pindah silang antar kromatid yang terdapat dalam kromosom homolog. Kemudian sepasang sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini mengikat kromosom melalui protein kinetokor yang terdapat pada bagian sentromer kromosom. Benang-benang spindle mengikat kromosom pada masing-masing kromosom homolog, sedangkan pada mitosis, benang-benang spindle mengikat kromosom pada kromatid. Memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap metafase 1. Pada tahap ini kromosom akan berjejer pada bidang ekuator. Memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap anafase 1. Pada tahap ini, pemisahan kromosom homolog menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya memasuki tahap yang terakhir yaitu telofase 1 yang diikuti dengan sitokinesis. Sehingga pada tahap ini terbentuk 2 sel anak baru dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk yang bersifat haploid. Kemudian 2 sel anakan tersebut melanjutkan tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap profase 2, yaitu sepasang sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini mengikat kromosom melalui protein kinetokor yang terdapat pada bagian kromatid pada kromosom. Memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap metafase 2. Pada tahap ini, kromosom akan berjejer pada bidang ekuator. Selanjutnya yaitu tahap anafase 2. Pada tahap ini, pemisahan kromatid menuju kutub yang berlawanan. Tahap terakhir yaitu telofase yang diikuti dengan tahap sitokinesis. Pada tahap ini terbentuk 4 sel anakan yang baru, sehingga jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya atau yang bersifat haploid. Dengan demikian, pada tiap-tiap sel gamet hanya mengandung sel haploid.
Apabila terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk individu baru dengan jumlah kromosom yang diploid. Kromosom diploid merupakan gabungan dari kromosom haploid dari gamet betina dan kromosom haploid dari gamet jantan, sehingga ketika keduanya digabungkan maka menghasilkan 46 kromosom.